Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi sahabat tani. Oke, kali ini sahabat tani, seperti yang terlihat di video ini adalah benih yang saya semai tepat di bawah kopi tua. Karena sudah lama tidak dibersihkan di sekitarnya, maka saya lakukan pembersihan sahabat tani. Dan ini murni belum dipupuk sekalipun. Makanya pertumbuhan kopinya seperti ini sahabat tani, tanpa saya berikan kompos ya di masa persemaian. Pokoknya tanpa saya berikan perlakuan khusus, asal serak aja semai ya. Seperti inilah tumbuhnya, karena terlalu rapat kali ya. Jadi pertumbuhannya ada yang duluan besar dan ada yang masih kecil. Jadi bila mana sahabat tani ingin memupuknya dulu, tunggu besar lagi boleh juga ya. Nah, seperti inilah kondisinya, seperti inilah bentuk pohonnya sahabat tani. Bila mana kita semaikan tanpa kompos, tanpa perlakuan khusus ya. Terlebih-lebih sekalipun belum pernah saya berikan pupuk kepada tanaman kopi kita ini. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu apakah ini bagus, Pak? Ya, ini bagus sahabat tani kalau sudah kita pindah semai. Ya, kita pindah ke lahan dasar. Nanti berapa minggu kemudian baru kita susul dengan pemupukan, maka akan pulih dan bagus kembali. Loh, apakah Anda sok tahu Pak? Apakah Anda sudah coba? Ya sudah. Karena sudah coba lah, maka berani saya kontenkan ya sahabat. Nah, ini contoh nih. Satu batang kopi kita ini terkena hama penggerik batang tuh. Lapuk ya, rapuh. Terlihat padahal masih cantik sahabat ya. Daunnya masih terlihat cantik. Padahal itu jebakan. Nah, kita buang ya. Lalu kita cari sahabat tani kopi yang sudah besar, bibit yang sudah besar kita ambil. Nah, untuk tujuannya mempraktikkan cara pola penanamannya yang sering saya lakukan sahabat tani. Kita cabut dengan hati-hati, jangan sampai akar tunggalnya itu terlalu panjang putusnya, seperti itu sahabat. Nah, seperti di video itu sudah aman sahabat. Kita cabut dengan perlahan ya. Kita usahakan nariknya jangan ke atas tapi ke samping sahabat. Nah, seperti itu supaya akar-akarnya tidak banyak putus. Dan ada lagi yang akan saya praktikkan pada sahabat tani tentang cara penanamannya ya. Dimulai dari pembuatan lubangnya, kedalaman lubangnya, dan cara tanamnya ya. Itu akan saya praktikkan langsung di sini sahabat tani. Nah, karena untuk konten jadi saya praktekkan 3 batang saja sahabat tani. Oh iya, ini usia kopinya ini sudah masuk 3 bulan sahabat. Tetapi karena ini sudah tidak terurus dan tidak saya bersihkan dan tidak saya pupuk, saya tidak berikan perlakuan khusus, sehingga seperti inilah bentuknya ya. Tetapi bukan berarti ini bakal gagal tumbuh, ini tetap akan tumbuh sahabat tani. Kalau kita sudah pindah ke lahan dasar nantinya, sehingga tanaman kopi kita itu tidak terdesak lagi, tidak rapat-rapat lagi ya, bisa leluasa. Dan nanti berapa minggu kemudian akan kita susul dengan pemupukan. Pokoknya akan cantik kembali dan berbuah seperti normalnya sahabat. Nah, di bawah pohon tua ini akan kita tanam bibit cabutan tadi sahabat tani, atau namanya itu sisipan ya. Maka kita akan lakukan praktek untuk menghemat durasi sahabat. Nah, disinilah nanti sahabat ya, tepat di bawah batang tua kopi tua ini sahabat. Ini kopi sudah sangat tua, kalau dipaksa produksi pun kemungkinan sudah sulit ya, karena buah nggak bakal banyak lagi. Karena sudah saya upayakan memupuk tetapi buah tidak banyak, berarti tandanya kopinya sudah tua sekali dan tidak layak untuk dipelihara lagi. Jadi saya lakukan sisip segera di bawah kopi tua ini sahabat. Nah, perhatikan, kita jangan lupa cangkol. Itu nanti di saat kita cangkol itu akan terputus itu akar-akar kopi tua. Itu kita pilih, dan bila mana ada batu-batu kecil dan ranting-ranting kecil, itu boleh kita pilih, kita buang sahabat, supaya pertumbuhan kopi bibit cabutan tadi tidak terganggu dan aman. Malah nanti akan tumbuh lebih cepat sahabat. Oke,
kita terus lakukan pencarian akar-akar dari serabut kopi tua ini, sahabat. Kita buang ya, seperti ini. Kita pilih-pilih terus. Nah, jikalau memang lubangnya kurang dalam, oh iya sahabat, untuk lubangnya sahabat itu sekitar 40 cm atau 60, antara dua itu bisa sahabat ya. Yang penting jangan sampai 80, itu bisa bikin kopi kita itu terhambat pertumbuhannya alias kerdil. Nah, seperti ini sahabat tani. Sekiranya sudah pas, baru kita ambil benih bibit cabutan tadi sahabat. Nah, itu terlihat ya, ada akar tunggalnya sahabat. Nah, kita putuskan sahabat sedikit saja. Nah, seperti itu. Gunanya apa? Gunanya untuk merangsang akar serabut supaya lebih banyak. Karena kopi kan lebih dominannya itu yang mencari makan itu akar serabut sahabat, bukan akar tunjang. Akar tunggal itu untuk menahan batang supaya tidak roboh, seperti itu. Jadi kita upayakan akar serabutnya lebih banyak sehingga kopi akan tumbuh lebih cepat. Nah, ilmu ini jarang diketahui oleh petani kopi. Jadi saya bongkar sendiri. Ya, saya kasih tahu pada sahabat tani, inilah tips dan cara yang tepat untuk menanam bibit kopi cabutan. Nah, seperti itu. Lalu kita dorong tanahnya sahabat, kita timbun ya. Nah, cukup dengan tanah seadanya saja, menekan jangan terlalu rapat dan jangan terlalu padat. Kenapa? Supaya akar serabutnya cepat berkembang sahabat. Jadi banyak petani kopi kita menanam benih kopi, biji kopi ini, bibit kopi ini, itu menekan terlalu kuat sehingga tanah menjadi padat dan pertumbuhan lambat alias kerdil. Nah, itu ukurannya sahabat tuh, seperti itu. Nah, jangan terlalu dalam, nah, cukup segitu. Nah, satu batang sudah kita contohkan, kita akan praktekkan lagi. Kita tanam lagi bibit cabutan ini ke kopi tua yang lain. Nah, saya sudah mendapati, sudah saya tandai kopi-kopi tua yang sudah tidak layak produksi, maka di bawah saya akan tanam atau sisip bibit cabutan kopi kita tadi sahabat. Jangan lupa bersihkan. Oh iya, buat sahabat tani yang mungkin barangkali akan melakukan sisipan bibit cabutan, itu lebih recommended, lebih dianjurkan kalau datang musim hujan atau di musim penghujan sahabat. Jangan lakukan di musim kemarau ya, kecuali kalau sahabat tani banyak atau dekat dengan air sungai atau ada tampungan air ya, itu bisa. Tapi lelah juga ya sahabat ya, harus setiap hari menyiram. Lebih baik tunggu di saat musim hujan tiba. Jadi di tempat saya ini sudah masuk musim hujan. Jadi kesempatan saya menyisip bibit cabutan ini sahabat. Jadi menghematkan tenaga kita tidak perlu menyiram ya. Cukup nanti dalam beberapa minggu ke depan kita akan berikan pupuk sahabat. Pupuk yaitu nitrogen. Kita khususkan untuk pertumbuhan tanaman kopi kita supaya tumbuh subur, sehat dan kuat sahabat ya. Jadi kita utamakan nitrogen untuk pertumbuhan ya. Nah, setelah sekiranya lubang sudah kita buat dan akar-akar dari kopi tua sudah kita bersihkan, kita buang, maka kita susul dengan penanaman benih. Nah, seperti cara pertama, pengambilan akar tunggalnya itu sahabat, sedikit saja di bagian ujung untuk merangsang akar serabut supaya lebih banyak, sehingga kopi kita, tanaman kopi kita lebih cepat tumbuh dan berbuah. Nah, seperti ini sahabat. Gampang kan? Jadi tidak ada yang sulit menjadi petani kopi kalau kita mau belajar ya. Nah, itu seperti itu jarak kedalamannya kalau sahabat tadi bingung. Tapi saya yakin sahabat tani pinter semua kok ya. Semoga sahabat tani di sana yang kebetulan menonton video ini dapat berkahnya, dapat manfaat, dan segera lakukan praktik ya. Karena kalau kita pelajari teori saja tanpa praktik percuma sahabat ya. Nah, itu seperti itu sahabat. Tanahnya seperti cara pertama ya.
Jangan terlalu ditekan dan jangan terlalu padat untuk menghindari supaya kopi kita tidak tumbuh kerdil. Ya, karena kekuatan tanaman kopi kita itu ada di akar serabut, ya, bukan di akar tunggal. Banyak petani kopi menduga akar tunggal lah penyebab pendorong supaya kopi cepat besar. Itu salah, ya. Sahabat tani bisa juga cek di kebun kopi sahabat tani. Coba perhatikan di pohon kopinya, di bawahnya itu sahabat tani periksa, pasti banyak akar serabutnya. Nah, sekarang akan kita tanam. Kita contohkan lagi bibit cabutan yang ketiga. Nah, sudah saya persiapkan juga, sudah saya tandai ya. Itu di hadapan kita tuh kopi sudah sangat-sangat tua dan sudah mulai menunjukkan produksinya mulai berkurang. Nah, di situ akan saya lakukan penyisipan benih cabutan yang ketiga, sahabat. Tentunya yang tidak lupa kita lakukan adalah bersihkan dulu areal atau sekitar, supaya waktu kita membuat lubang tidak bercampur oleh gulma dan kita gampang melubangi gitu sahabat ya. Dan gampang juga memilih akar-akar serabut bekas kopi tua itu, sahabat. Oh iya, bila mana sahabat tadi bertanya, loh Pak, kalau seandainya kopi tuanya saya biarkan dulu Pak, saya sisip aja benih cabutan ini Pak, lalu begitu benih cabutan ini sudah besar dan berbuah, baru saya bongkar kopi tuanya, bagaimana Pak? Ya bagus, tak ada masalah sahabat tani ya, aman kok. Dan justru banyak petani kita menggunakan cara alternatif seperti itu supaya menghemat waktu. Yang kedua, buah dari kopi tua biarpun produksi sudah berkurang, tapi masih bisa lah memberi kita cuan ya sahabat tani ya, atau bisa dibilang adalah penambah ons gitu ya, penambah kilo seperti itu sahabat. Nah, kita sudah mulai lagi nih lakukan pelubangan sahabat. Caranya masih seperti di cara pertama dan cara kedua tadi ya sahabat tani ya. Nah, saya mencontohkan 3 batang ini supaya berharap sahabat tani lebih peka ya, seperti itu. Lebih peka, mungkin ada juga ya sahabat kita harus 3 kali diulang baru cepat peka. Nah, jadi ini saya anggaplah ya pemberian contoh 3 batang ini supaya sahabat tani lebih cepat peka dan lebih cepat bisa seperti itu sahabat tani ya. Nah, caranya tidak berbeda ya, sama saja sahabat tani. Nah, jadi kalau ilmunya dapat, tipsnya dapat, triknya dapat, semuanya jadi mudah sahabat tani, selama kita rendah hati untuk belajar, rendah hati untuk menyimak ya sahabat. Jadi sekali lagi saya bilang, saya berbagi ilmu pengetahuan kepada sahabat tani bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa jadi suhu. Itu tidak ada sama sekali terbesit di hati saya. Sebaik-baiknya umat manusia adalah umat manusia yang bermanfaat buat orang banyak ya, seperti itu ya sahabat tani ya. Mohon maaf, ini ada sedikit kajian agama sahabat tani. Nah, oke, sudah selesai itu sahabat tani ya. Tuh, nampak tumbuh gagah sahabat tani. Nah, gampang, simple, mudah sahabat tani ya. Nah, cukup seperti itu aja sahabat tani. Semoga ada berkat dan manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.